warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi bagaimana cara kita membuat sambal goreng yang enak ya, yaitu sambal goreng P ya. Langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya apa saja. Bahan-bahan untuk membuat sambal diantaranya adalah cabai rawit 35 gram, bawang merah 60 gram, bawang putih 30 gram, cabai merah besar 80 gram, dan tomat 100 gram. Adapun bumbu-bumbunya kita gunakan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, terasi 1 biji kecil, kemudian gula merah 1 sendok makan. Dan bahan utamanya sebagai lauknya yaitu ikan P. Ikan P dipotong kecil-kecil. Langkah pertama untuk membuatnya, panaskan minyak di dalam wajan dan masukkan ikan P yang telah dipotong kecil-kecil. Digoreng hingga bau ikan P tidak pesing atau ikan P bisa berbau lebih sedap. Jadi tujuannya untuk penggorengan ini supaya mengurangi bau pesing pada ikan P. Yang perlu diperhatikan pula di dalam penggorengan, jangan sampai ikan P digoreng hingga kering. Hal ini akan menyebabkan ikan P terlalu keras. Intinya yang penting ikan P ini hingga aromanya bisa lebih harum. Setelah itu ikan P kita tiriskan dan kemudian kita sisihkan supaya ikan P ini tidak mudah hancur pada saat penggorengan. Maka pada saat pemotongan atau kita potong jangan terlalu kecil-kecil. Selanjutnya adalah kita siapkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu buah tomat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah buah tomat semuanya kita keluarkan biji dan airnya. Yang hanya digunakan dari buah tomat ini adalah daging dari buah tomatnya, dengan tujuan supaya sambal yang kita buat tidak terlalu ada rasa asamnya atau rasa kecut. Hal inilah yang membedakan dengan sambal-sambal yang lainnya atau sambal pada umumnya. Setelah buah tomat kita bersihkan dari air dan bijinya, kemudian panaskan minyak di atas wajan dan masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah, cabai rawit, dan juga buah tomatnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah karena saya membuat sambal hanya dalam jumlah porsi yang kecil, maka kita diperbolehkan untuk menggongso atau mensaute semua bahan ini bersamaan. Tetapi apabila kita membuat sambal dalam porsi yang besar, maka alangkah baiknya bahan-bahan ini digongso atau disaute secara
terpisah. Pada saat proses penggongsoan atau saute ini, yang perlu diperhatikan adalah semua bahan yang kita gongso hendaklah sampai layu atau sampai benar-benar sudah masak, dengan ditandai perubahan warna dari bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah sedikit berubah kecoklatan, sehingga hal ini akan mempermudah di dalam proses untuk penghalusan. Kita bisa menghaluskan dengan blender ataupun cobek. Dan ini yang paling penting juga, ini adalah terasi. Terasi ini ya boleh kita goreng ataupun kita bakar, sehingga bisa menimbulkan aroma yang khas. Terasi ini bisa maksimal di dalam penggunaan untuk sambal dengan cara kita goreng atau kita bakar dalam waktu yang secukupnya. Ini sangat penting dan sangat membedakan sambal dengan yang lainnya. Setelah itu semua bahan sudah siap untuk kita proses penghalusan. Di dalam proses penghalusan ini yang perlu kita perhatikan adalah untuk penghalusan yang dihaluskan pertama kali adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan tomat sebaiknya disisihkan dahulu ya. Tomat kita pisah supaya tidak mengganggu di dalam proses penghalusan ini, karena kita menggunakan cowek penghalusan secara manual. Adapun apabila kita menghaluskan dengan blender, bisa dimasukkan secara bersama-sama. Dan yang perlu diperhatikan juga, sambal ini setelah kita haluskan boleh kita gongso kembali atau kita saute kembali, atau bisa langsung kita nikmati langsung setelah halus. Jadi sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya, boleh digongso atau disaute lagi atau langsung kita nikmati. Supaya lebih nikmat, sambal bisa ditambahkan dengan jeruk limau. Pada kesempatan ini tidak saya tambahkan karena bahan jeruk limaunya tidak saya ketemukan pada saat saya belanja ke pasar. Jadi fungsi jeruk limau itu adalah sebagai aroma atau sebagai penambah aroma supaya sambal terasa lebih nikmat. Kemudian setelah halus, sambal setelah halus, kita masukkan ikan pe yang telah kita goreng tadi. Dimasukkan satu persatu, kemudian kita tekan secara perlahan-lahan supaya ikan pe bisa merata dengan sambalnya. Sambal bisa masuk atau meresap ke dalam ikan pe. Seperti ini hasilnya sambal goreng ikan pe. Silahkan dicoba. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Setelah kita membuat sambal goreng, ya, yang tadi kita buat sambal goreng ikan pe, di sini saya akan memberi sedikit tambahan penjelasan. Ya. Untuk pembuatan sambal
sambal goreng itu supaya hasilnya itu baik dan nikmat. Itu caranya, intinya adalah bahan-bahannya digongso dulu atau disaute dulu ya, seperti cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, tomat digongso atau disaute dulu ya. Kalau dalam membuatnya itu banyak, maka cabainya disaute sendiri, kemudian bawang putihnya sendiri, bawangnya sendiri. Itu apabila kita membuat dalam porsi yang banyak. Supaya apa? Supaya matangnya bisa merata dari semua bahan tersebut. Terus kemudian tomatnya, ya, tomatnya itu airnya dikeluarkan. Ya. Airnya dikeluarkan supaya sambalnya itu tidak terlalu asin, tidak terlalu kecut, ya, terlalu asam. Ya. Maka air dari tomat tersebut kita keluarkan dulu. Terus kemudian juga untuk terasinya, terasi ini supaya lebih nikmat, terasi bisa digoreng dulu atau dibakar. Ya, terasi digoreng, dibakar dulu baru kita gunakan. Dan untuk gulanya lebih nikmatnya menggunakan gula aren ya, atau gula merah ya, bisa saja. Kita tidak menggunakan gula pasir. Ya. Itu intinya ya untuk pembuatan sambal goreng apapun itu. Nah, itu tadi langkah-langkah inti supaya kita membuat sambal lebih nikmat ya. Demikian informasi tambahan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.